berapa yang belum berarti? Masih ada 3 orang berarti yang belum. Ya enggak tahu dua. 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 Eh, kurang satu. Karena kan ketua kelompok satu siapa? Saya Ibu. Iya, temannya lengkap nggak ini, Mas? Nggih. Lengkap, Mas Taufik. Kelompok dua, ketuanya siapa? Sampun Ibu. Kelompok satu lengkap. Kelompok dua siapa ketuanya? Halo, Saya Ibu. kelompok dua. Wah, Halo. kurang siapa, Mas? Ini lagi dihitung, Bu. Oh, lagi dihitung. Oh, Karena nggak ada nomornya ya. nggih. Sudah Ibu, sudah lengkap. Oke, Kelompok satu. udah lengkap ya. Tapi Kelompok kelihatannya satu kurang kurang satu. kelompok satu kurang satu. Ah, oke. Tapi nggak apa-apa ya. Kita mulai mengingat Pak Panjenengan yang bapak-bapak yang emas-emasnya nanti Jumatan. Ya, itu boleh dimulai. Kita nanti akan berakhir jam setengah 12. Cukup ya, Mas Abdul Hamsan. Baik, terima kasih semuanya. Mbak Hima, boleh saya mulai nggih? Silahkan Ibu. Ya, tapi saya belum dijadikan co-host, Mbak. Oh iya, sebentar. Saya ke main room dulu ya. Iya. Tak ke main room dulu ya, tak jalan-jalan ke main room ben didadekke host. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kok nggak ada senyumnya? Mbak Fani mana senyumnya? Hari ini kenapa kok Mas Taufik aja serius-serius kuwi. Sepaneng itu. Senyum dulu hari ini. Pagi yang cerah. Kayak anak adik anak-anak kalau nyanyi. Pagi yang cerahku. Nah, matahari bersinar. Baik, Mbak semuanya ini kelompok satu dan kelompok dua selamat berjumpa di asinkronus pertama di agenda 3. Betul nggih? Tadi sudah menerima materi agenda 2 nggih? Nah, baik. Terima kasih sebelumnya Mbak Hima, saya awali atau
saya perkenalan sendiri atau mau diawali Mbak Hima? Eh, monggo Ibu aja langsung untuk efisiensi Oke, waktu. Nanti karena lebih dekat dengan baik. Ibu. Terima kasih. Kalau saya perkenalan sendiri, izin share nggih CV saya. Terlihatkah? Sudah terlihat? Iya, Oke. Baik, ini CV saya. Alhamdulillah, saya bekerja menjadi PNS kurang lebih 31 tahun. Lama sekali ya. Jenengan ijik pirang saji berarti seumuran anak saya kali ya. Nih, bisa jadi Ibu. saya tapi familiarnya sering dipanggil Bu Katam. Nih, ini nomor kontak saya. Nanti insya Allah kita akan bersama, terutama nanti bimbingan saya kelompok 2 kalau nggak salah ya. Kelompok 2 nanti bersama saya sampai terakhir langsung komunikasi. Ada yang ditanyakan, nama saya panjang sekali, RR Sri Sukarni Kartamotiningsih, saya dilahirkan di Semarang, nah, wis tuwir kan, Eh, sudah 55 tahun. Itu saya pengalaman kerja saya dulu saya menjadi guru selama 12 tahun. Kemudian jadi Widya Iswara sejak tahun 2006 sampai sekarang. Selain itu, saya pernah menjadi pengajar di IBEB, yaitu kerjasama dengan Australia dari tahun 2010. Kemudian mengajar MEDP juga Australia 2012 sampai sekarang. Saya juga menjadi asesor ban akreditasi nasional yang mengakreditasi RA, PAUD, MI, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, Aliyah, seperti itu. Oke, itu sedikit perkenalan saya. Cukup, ada yang ditanyakan? Ini adalah profil keluarga saya, anak saya 2, cowok-cowok, ya. Cucu saya 1, cewek. Otomatis menantunya juga 1, cewek. Cukup ya? Ada yang ditanyakan? Oke. Ketua kelompok 1 tadi Mas Taufik ya? Ya Iya, Mas Ibu. Taufik. Pakai HP ya Mas Taufik ya? Iya, Ibu. Mohon maaf. Ini Eh, laptopnya lagi error. Laptopnya kenapa? Kesuwen go kon kesuwen go Zoom jebol ya laptopnya ya? Iya, Ya Ibu. Mohon apa-apa. maaf. Mas Taufik mau kenalan sendiri-sendiri atau mau mengenalkan teman-temannya? Perkenalan sendiri aja, Ibu. Sendiri-sendiri. Karena setiap agenda kita harus saling mengenal. Saya juga pengen mengenal panjenengan. Baik, terima kasih. Mas Taufik, kira-kira Mas Taufik dulu atau yang lainnya dulu? Baik, saya mulai dari saya Oke, Mas dulu. Taufik. Nanti setelah Mas Taufik ditunjuk siapa ya Mas Taufik ya. Monggo Mas Taufik. Belajar. Nama, unit kerjanya mana, jabatannya apa. Oke? Baik, perkenalkan saya Ahmad Taufik. Saya berasal dari Blora, unit kerja di KUA Tuban, Blora sebagai penghulu, Bu. Untuk selanjutnya, Mas Adam Ramadan, monggo. Baik, Penghulu Assalamualaikum ya Mas Taufik warahmatullahi. ya. Mas Taufik penghulu ya. Iya, iya, Ibu. Monggo, Mas siapa ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi perkenalkan nama wabarakatuh. saya Adam Ramadan, asli dari Kota Semarang. Hmm? Jabatan sebagai penghulu ahli pertama, penempatan kerja di KUA Tengaran, Bu. KUA Tengaran. Berarti ikutnya kabupaten ya Mas ya. Di Laras, Bu. Tapi rumahnya Kota Semarang. Rumahnya Kota Semarang. Mana rumahnya? Di Kerapia, Bu. Krapia. Semarang Barat. Aduh, terus bedino numpak apa di laju? Saya ngekos, Bu. Oh, ngekos di sana, di Oke. Tengaran.
Oke, siapa Mas Adam yang mau ditampilkan, ditampilkan yang mau diperkenalkan Mas Adam? Untuk selanjutnya Mas Ahmad Sofyan Asauri. Monggo. Oke, Mas Ahmad, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Sofyan Asauri. Saya asli dari Jepara. Saya penyuluh agama Islam di KUA Bedosari Sukoharjo. Aduh men, Iya, seko Ibu. Jepara, Kak Anu penghulu juga. Penyuluh, Bu. Oh, penyuluh. Kita Iya. mau durung perkenalannya penyuluh kok. Cuman unit kerjanya penyuluh. Ini sudah menetap di Sukoharjo atau dalam rangka karena diterima? Iya, karena dalam rangka diterima, kemudian saya ngekos di Sukoharjo, Ibu. Ngekos juga. Iya. Oh, masih sendiri. Sudah beristri, Bu. Oh, sudah beristri. Iya. Oh, gitu. Nggak apa-apa. 10 tahun gue so pindah kok. Iya, Ibu. Ya, siapa Mas Sofyan yang mau dikenalkan? Silakan Mas Abdul Majid. Mana Mas Abdul Majid? Halo Mas Majid, mana ini? Monitor kah? Mas Abdul Majid. Mana ini? Ono apa lagi? Saya Bu, mohon maaf Oh, tadi ternyata masih di mute. Eh, oh masih di mute. ya maaf. Iya. Nama saya Abdul Mazid Bu dari Tegal dan alhamdulillah penempatannya juga di Tegal di Kecamatan Bumi Jawa. Kalau asalnya dari Margasari Bu. Oh, Margasari. Bumi Jawa jauh sekali mau ke Guci. Iya mau ke Guci. 30 menit 40 menit Bu kalau dari rumah. Besok saya kalau ke Guci tak mampir ya. Di sana saya Siap siap punya siap. kenal namanya Pak Khalid. Ya nanti mampir Bu. Dikabari saja. Insya Allah ya. Siap siap. Siapa Mas Majid yang mau dikenalkan? Mbak Ainaya Gustin, monggo. Mbak Aina ya, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Agustin Arifah Hafsah, asal dari Yogyakarta, penempatan di KUA Kota Gede Yogyakarta, Bu. Ya, Penyuluh. sebagai penyuluh. Orang dikenal kayak penyuluh mau penempatannya. Mau kan aku ngomong jabatannya juga ya. Mohon Siapa maaf, Bu. Mbak Aina ya yang mau dikenalkan? Selanjutnya ke Mbak Alifa, Bu. Mbak Alifah. Mana Mbak Alifah? Ini Bu, apakah suara Ini saya terdengar? terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Alifa Zulfadahlan. Saya Peranata Humas, penempatannya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Asalnya dari Kabupaten Banyumas. Ngekos juga. Iya, ngekos. Besok saya ke Banjarnegara. Salam buat Pak Karsono ya. Oke Bu, insya Allah. Besok tanggal 19-20 saya ke sana. Oke. Itu terima kasih Mbak Eva. Siapa Mbak Alifa? Siapa lagi yang mau dikenalkan? Mas Ardian udah belum ya? Belum. Nah ya, Mas Ardian boleh. Monggo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ardian Ferdi Firmansyah, dipanggil Ardian, asal kota Semarang, penempatan di bidang Penmat, Kanwil Kemenaker Jateng, jabatan Pranata Komputer. Oh, Prakom ya. J. Penmat Pak Fahrolsi ya. Boten Pak Pak. Ahmad Faridi mau pensiun Bu besok. Loh, di Kanwil. J di Kanwil saya. Oh, jenengan di Kanwil loh. Tak kira nih Kemenak Kota. Kanwil Pak tadi saya ngomong. Faridi. J. Oh. J. Ih, Besok masih juga sama ada. Pak Asyik. Saya kartimnya Pak Uun Bu, jadi besok ada Oh, Pak acara Uun loh. Tak kira Pak Uun yang dan hukum. Pak Uun sekarang boten. Penma. Ya, Pak Uun di Penma di kelembagaan Bu. Besok kan Kota juga ada acara. Semarangnya di mana, Mas Ardian? Saya di Meteseh Bu. Loh, cedak omahku. Pundi Bu? Kelipang. Oh, tetanggaan Bu. Jenengan Meteseh ndi? Dinar Elok Bu. Oh, Dinar Elok. Ben pasar iki kae? Ya masuk
Masar, Dekat rumahnya Pak Jarwo, Pak Sujarwo. Nggak Iya. tahu. Generasi Nggak tahu. muda, Iya. generasi tua ya ora kenal. Pensiunan. Oh, Mas Ardian di Kanwil. Siapa Mas Iya, Bu. Ardian yang mau dikenalkan lagi? Ada Mas Andreas, Bu. Monggo Mas Andreas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 2 kali Perkenalkan, nama saya Andreas Iriansyah. Saya berasal dari Boyolali. Saat ini ditempatkan di MAN 1 Semarang. Jabatan sebagai guru ahli pertama, guru pendidikan Pancasila. PKN ya, di tempatnya Suruh ya, Mansuruh ya. Oke, ya Ibu. Oke. Terima kasih Mas Andreas. Jenenge Andreas Iriansah, guru PKN ya Mas. Oke. Siapa yang mau dikenalkan lagi Mas? Mas Aldi. Mas Aldi, Aldi. monggo Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Muhammad Afsun Fahri. Saya berasal dari Boyolali, kemudian bertempat tugas di KUA Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali sebagai penghulu ahli pertama, Bu. Penghulu. Baik. Masih adakah kelompok 1, 4, 6, 7, 8, 9, 1 lagi? Siapa yang belum? Mohon izin Ibu. Oh iya Mbak Anissa. Tuh. Suaranya pelan sekali Mbak. Oke. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya boleh didekatkan? Pakai headset Perkenalkan, nggak? Ibu. Nggih, saya pakai headset Ibu. Headsetnya dilepas dulu coba. Nggak usah pakai headset. Nek pas ngomong nggak usah. Cabut dulu. Biar agak terdengar. Sudah terdengar nggih Ibu? Nah, kan rodok banter. Nggih. Monggo. Izin, perkenalkan nama saya Nisatul Hakimah. Saya ditempatkan di UIN Wali Songo Semarang dan asal saya dari Situbondo, Ibu, Jawa Timur. Jauh sekali. Nggih. Dosen, Cados. Nggih, saya sebagai dosen. Dosen apa di mana? Dosen di Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Ibu. Dosen gizi. Gizi ya? Nggih. Sama Budina nanti. Nggih. Terus Ibu. Ya, terima kasih Mbak Anisatul untuk kelompok 1. Sudah semuanya. Penghulunya 4, penyuluhnya 2, Pranata Humasnya 1, di Prakomnya 1, guru 1, dosen 1. Kalau nggak salah itu. Seingat saya tapi. Yuk, yang kelompok 2 siapa tadi? Halo Ibu. Monggo Mas Faiz. Oke, perkenalkan nama saya. Izin perkenalan Ibu. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Faiz Ramadan. Saya dari Banyumas. Saya ditempat tugaskan di KUA Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas sebagai penghulu. Penghulu. Oke, terima kasih. Nah, kemenaknya Pak Ibnu ya. Oke, laras Bu. Ya, siapa Mas yang mau dikenalkan? Atasnya saya Mas Elang. Mas Elang, mana Mas Elang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Jadi wabarakatuh. perkenalkan Bu, nama Elang Fakih Gusti, jabatan penghulu ahli pertama, asal Banjarnegara, penempatan KUA Kecamatan Purworejo Klampok, Banjarnegara juga Bu. Jauh sekali kelompok perbatasan Purbalingga, Banyumas ya Mas ya. Nggih, Bu. Cek munggah meneh pora. Masih enggak. Boten, Bu. Tapi Enggak. kalau dari rumah dekat Bu. Oh, dari rumah penak ya, tapi kalau neng Kemenak atuh ya Mas. Nggih, Bu, sekitar 1 jam kurang. Iya, wong Banjarnegara itu dari perbatasan Sawangan sampai ujung Klampok sana ya Mas ya. Nggih, Bu. Perbatasan Wonosobo. Terima kasih Mas Elang. Siapa yang mau dikenalkan? Mas Fatul Gozi Bu. Siapa? Mas Fatul Gozi.
Fatul Ghozi, silakan Mas Fatul Ghozi. Eh, ini saya Bu. Assalamualaikum sebelumnya. Saya Fathul Waalaikumsalam. Ghozi dari Sragen. Penempatan di KUA Sambirejo sebagai penghulu. Penghulu juga. Iya. Terima kasih Mas Fatul. Iki dok oke sing do dadi penghulu ki wis tau ngijabke apa mung diijabke tok iki? Sementara sudah diijabkan, tapi belum mengiijabkan. Sementara sudah diijabkan tapi belum boleh mengijabkan ya. Iya. Iya. Siapa yang mau dikenalkan Mas Fatul? Selanjutnya Mas Haris, Bu. Mas Haris. Dari Bu, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Haris Abdul Azam dari Purworejo. Penempatan di MTSN 4 Karanganyar sebagai guru Al-Quran Hadis. Untuk sekarang mengontrak di Sukoharjo. Duh, MTS saka Purworejo ning Sukoharjo ning MTSN 4 Sukoharjo. Karanganyar, Bu. Oh, Karanganyar. Kepalanya siapa, Mas? Bu Dewi. Bu Dewi. Oh ya, Iya. besok kan ketemu Dewi. Oke, terima kasih Mas Haris. Ibu, Siapa yang mau sama-sama. dikenalkan, Mas? Bu Fani, Bu. Mana Bu Fanin? Mbak Fanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak Fanin. Ini juga Perkenalkan, dosen. ya Ibu, perkenalkan saya Fani Kartika Fajiani. Saya asli Semarang, Bu, Genuk, tetapi rumahnya di Solo. Saya penempatan di UIN Wali Songo Semarang Balik sebagai meneh. sebagai dosen di Fakultas Psikologi Kesehatan. Sama Psikologi dan dengan Mbak gizi Nisa. ya. Ya, Iya, kenapa ke Solo? karena suami di Solo, Bu. Oh, dosen sana. Di Ngawi, Bu, suami dosen di Polij Ngawi. Ngawi, terus jadinya Ya. sekarang rumahnya Genduk Semarang. Sekarang saya di Ambarawa. Laju, Bu. Ambarawa. Ya, laju ke Semarang tiap hari, Bu. Oh, Karena punya rumah orang tua Ambarawa. di Ambarawa. Suaminya juga di Ambarawa. Suaminya di Solo, Bu. Tiap hari laju juga suami dari Solo ke Ngawi. Ambarawa kok Solo sih? Ambarawa tuh di rumah orang tua saya, Ibu. Oh, jadi ini mau Genduk. Lahirnya Ibu, terus karena banjir terus ya Bu, jadi pindah ke Ambarawa Ibu. Menepi ke kabupaten. Alah, ya Allah. Ya, tapi aslinya Semarang. Aslinya Semarang. Ya. Oke, Mbak Fani. Siapa yang mau kenalkan Mbak Fani? Mas Fikri. Mas Fikri, monggo. Mohon izin Ibu, perkenalkan, nama saya Fikri Halim, asalnya dari Demak. Sekarang bekerja sebagai guru matematika di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Sani. Di? Di guru di Mas, suarane rak cetha. Di Man 2 Semarang. Man 2 Kota. Guru di Man 2 Semarang, Ibu. Ora cetha Mas, berbet-berbet putus-putus kelihatannya ya Mas. Mbak Fani itu suaranya Mas Fikri brudul-brudul ya. Ya Ibu. Dengar apa ora? Ibu, sebagai guru matematika di Man 2 Kota Semarang, Ibu. Oh, Pak Junaidi. Nggih, leres Pak Junaidi. Terima kasih, nanti salam buat Pak Junaidi ya Mas. Nggih, insya Allah Ibu. Monggo Mas Fikri, siapa yang mau dikenalkan? Yang mau dikenalkan Mbak Aulia. Mbak Aulia, monggo Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aulia Nur Karimah Jais. Aslinya orang Makassar, tapi tinggal di Klaten ikut suami. Saya bertugas di MTSN 1 Boyolali sebagai guru IPA. IPA apa? Fisika, biologi? Latar belakangnya fisika, Bu. Oh, sama Mbak, saya juga latar belakangnya fisika. Oke, Bu.
Oke, Mbak Aulu, terima kasih orang Makassar. Iya, Betah Bu. ya di Jawa ya? Insya Allah, Bu. Baru 2 Oke, tahun. baru 2 tahun. Siapa yang mau dikenalkan lagi, Mbak? Mbak Asa. Mbak Asa. Iya, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Maaf agak Waalaikumsalam. ramai ya di sini. Perkenalkan, nama saya Asa Kubaila Razifna Rizkia. Saya berasal dari Malang, penempatan tugas di KUA Kecamatan Ulu Jambi sebagai penyuluh agama Islam. Oke, terima kasih Mbak Asa. Siapa lagi Mbak masih? Mbak Fasifa. Mbak Siva. Oke, saya Ibu. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Mbak Siva. Perkenalkan, nama saya Fala Siva dari Kabupaten Pemalang, penempatan di MTSN 1 Kabupaten Tegal sebagai guru, Ibu. Oh, kota apa? Kabupaten, Ibu. Kabupaten. Oke. Siapa sih sekarang kepalanya, Mbak? Pak Ahmad Zahid, Ibu. Oh, Pak Zahid. Di situ ada Pak Solahuddin ya, guru IPA ya. Oke. Ngajarnya apa Mbak Siva? Saya bahasa Arab, Ibu. Bahasa Arab. Ada lagi? Kelihatannya sudah deh. Saya Ibu. Oh, masih 8. Mm-mm. Monggo, Mas. Izin. Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Sabili. Saya bertugas di kantor Kemenak Kabupaten Blora, asal dari Rembang, jabatan sebagai perencana. Oh, perencana. Hebat banget ini perencana. Baik, terima kasih. Masih ada Mas Faris? Kelihatannya sudah semua ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Mas Aldi ngantuk ya. Eh, Kenapa baru pagi-pagi kok udah ngantuk? Izin share ya, apa yang akan kita bahas hari ini. Kemarin tadi atau juga kemarin. Nah, kita di sini nanti akan membahas tentang agenda 3 ini sudah. Nah, sebelum kita masuk ke agenda ketiga, kita review dulu sebentar ya. Coba saya ingin tahu, panjenengan kemarin sudah mengkaji tentang sikap perilaku bela negara. Apa sih itu? Di agenda berapa itu? Sikap perilaku bela Agenda negara. 1, Ibu. Di agenda 1. Apa sih yang harus kita lakukan di agenda 1? Yang pertama yang sudah didapatkan di agenda 1 apa saja? Tentang apa? Wawasan kebangsaan, Wawasan kebangsaan, oke. sikap bela negara, dan Sikap bela kesiapsiagaan dalam negara. kampanye. Terus apa lagi, Mas? Analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer. Nah, di sini Mas, yang namanya analisis isu kontemporer itu nanti yang akan kita tindak lanjuti dan itu nanti menjadi sebuah rancangan aktualisasi. Pertanyaan berikutnya. Kemarin juga sudah dibahas tentang analisis isu kontemporer. Artinya apa kuwi? Apa itu ya? Apa ya? Analisis isu kontemporer. Kemarin agenda 1 dengan siapa? Dengan siapa, Mas Faris? Dengan Pak Mukhlis. Oh, dengan Pak Mukhlis. Sebentar, baru Zoom. Nanti tak telepon. OTW. Ya, sebentar ya. Putune telepon. Mau pulang ke Semarang. Dengan Pak Mukhlis. Terus isu yang ada di Panjenengan itu kira-kira isunya apa saja nanti yang sering terjadi? Halo Mas Andreas, bisa menjawab? Kemarin diterangkan tentang isu
Analisis isu kontemporer itu apa kemarin? Eh, Isu-isu atau persoalan yang Hmm? meliputi masalah, terus perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan juga atau nilai yang telah berlangsung atau saat berlangsung Iya. pada masyarakat Otomatis saat ini. iya, otomatis panjenengan kan harus mengidentifikasi ya isu-isu Iya. mana yang ada di unit kerja ya. Terus caranya mengidentifikasi itu di tapisannya menggunakan apa itu? Yang disampaikan Mas Andreas dengan apa Mas Faiz? Metode APKL sama USG. Oh iya, nanti panjenengan di unit kerjanya kalau tahu beberapa isu itu panjenengan identifikasi lagi. Nah, dengan menggunakan APKL dan USG. Nanti panjenengan akan mendapatkan apa itu? Setelah dianalisis identifikasi APKL, kemudian dianalisis dengan USG yang didapatkan apa? Core isu. Core isu, gitu ya Mas Adam ya, mendapatkan core isu. Tentunya kalau ada core isu, tentunya ada penyebab enggak? Iya, Ada. penyebabnya di menggunakan apa? Kalau kita mau melihat mengidentifikasi penyebab, faktor-faktor Diagram penyebabnya itu kan Fishbone. diagram menggunakan fishbone. diagram fishbone. Ada berapa faktor penyebabnya itu? Ternyata dilihat Ya. dari sudut pandang apa saja itu. Boleh dibantu Mas Abdul Majid? Apa? Atau Mas Ardian mau ikut menjawab tadi? Ada 4, Bu. Ada 4. Apa saja, Mas? Pertama ada metode, Suaranya terus halus sekali. halo, Ya, halo. ada metode, Bu. Metode. Terus Ada milieu, milieu, Material terus material, dan man. terakhir dan ada men. mennya. Ya. Nanti kalau panjenengan sudah mendapatkan core isu, dilihat faktor penyebabnya. Apa sih ini yang menyebabkan kok ada isu-isu yang bisa di apa ada core isu penyebabnya dilihat dari mana? Apakah orang-orangnya? Men itu kan orang-orangnya ya. Nah, dilihat dari sumber daya manusianya itu tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi juga sumber daya manusia yang ada di lingkungan di unit kerja. Artinya teman-teman sekerja. Tapi juga dilihat dari siapa? Pelanggan kita, audien kita. Kalau guru, siapa? Murid. Kalau Mas Ardian tadi sebagai apa Mas ya? Eh, karena Peranat komputer, Bu. humas ya? Peranata komputer ya? Ya, Iya. eh, Audiennya siapa nanti? audiennya saya akan Kemenak Kepala Kabupaten kepala Kota iya, dari kemenak-kemenak ya. tim, Nanti ya, ngelebokin yang simpatika ya Mas ya. ya, Melihat emis, Bu. emisnya kemenak-kemenak, nggak Iya, hanya emis saja, nanti madrasah juga kan masuknya iya, di Mas sampai Ardian karena kan Penma sampai ya. ya betul. Iya, ngurusi madrasah Jawa Tengah kan gitu. Nah, di situ nanti audien itu adalah agenda 1. Kenapa saya menyinggung seperti itu? Karena nanti saat panjenengan melakukan rancangan aktualisasi, langkah pertama itu dari agenda 1 itu. Ya, di agenda 1 kemarin sudah ada tugas-tugas kan? Untuk mencari isu kan, mencari isu-isu yang terkini bisa. Nah, nanti kalau mencari isu-isunya yang sekiranya terjadi di unit kerja panjenengan saja, tapi nggak usah yang istilahnya kira-kira jenengan bisa membantu menyelesaikan.
Contoh yang nggak bisa dibantu menyelesaikan. Panjenengan tentang kebijakan kan nggak bisa. Benar nggak? Kebijakan itu kan urusan pimpinan. Meskipun sebetulnya itu juga merupakan isu nasional. Contoh lagi, isu nasional yang saat ini uprek-uprek tentang apa? Guru menjadi beban negara. Kira-kira jenengan bisa bantu pora isu ngono kuwi. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, karena itu bukan kewenangan. Nah, maka nanti kalau mengangkat isu, gimana panjenengan bisa menyelesaikan? Contoh, di penghulu, selama ini yang masih di penghulu isunya itu tentang pendaftaran SIMKah yang belum pernah tersosialisasi karena sekarang para catin datang selalu tanya tapi tidak bisa mandiri mendaftarkan SIMKah. Kan begitu ya Mas Sofyan ya? Banyak sekali ya catin yang belum bisa daftar SIMKah ya. Halo Mas Sofyan. Oh, mute masih di mute, Cak Bagus. Iya, Bu. Tapi Iya. saya penyuluh, buatan Oh, penghulu. penyuluh. Yang penghulu Mas Adam. Nah, banyak nggak problemanya SIMKah belum, para catin nggak bisa daftar di SIMKah? Banyak nggak Mas? Kebetulan di wilayah saya Tengaran itu tidak begitu banyak sih Bu, karena memang sudah paham mengenai SIMKah ya. mengoperasikan SIMKah seperti apa gitu. Nah, berarti itu nanti nggak bisa diangkat menjadi isu yang diprioritaskan. Jenengan misalkan sekarang kita harus tahu di penghulu itu tentang pelayanan BIMWIN, bimbingan perkawinan. Itu tugas panjenengan juga kan Mas Adam? Nah, Laras Bu. BIMWIN-nya sekarang melalui apa? Apakah masih banyak yang harus offline, penghulu-penghulu yang senior-senior panjenengan? Nah, jenengan mau berinovasi. Saya BIMWIN-nya nanti menggunakan itulah Bu, media sosial saja, misal begitu ya Mas Adam ya. Karena penghulunya Cik Nom-Nom kan kiatnya penyuluhan juga begitu Mas. Ya Mas Sofyan ya, penyuluhannya Iya. nggak harus kita datang ke sana-sana, tapi penyuluhannya biar merata, panjenengan menggunakan media sosial, entah dengan IG, entah dengan TikTok, entah dengan Twitter, Facebook, seperti itu. Itu isu yang sekiranya nanti mengangkat isu panjenengan bisa menyelesaikan. Itu di agenda 1. Kalau yang nilai-nilai dasar PNS, agenda berapa ini? Halo Mas Majid, agenda berapa Mas? Agenda 2, Bu. Agenda 2. Isinya apa ya Mas Faris di agenda 2? Nilai-nilai ya agenda 2 ini Bu, nilai-nilai dasar Iya, PNS iya. Apa nilai apa Mas Faris? Hah? Nilai-nilai dasar PNS yang di dalamnya yaitu ada disingkat menjadi berakhlak, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, luar biasa karena baru tadi ya. Agenda 2 kan baru selesai tadi. Ya, Terus Ibu. maksud tujuannya apa sih kita mempelajari tentang nilai-nilai dasar PNS, Mas Elang? Untuk kenapa kita harus mempelajari berakhlak? Bahkan itu berakhlak juga harus tertempel tuh. Apa? Agar menjadi AS. Apa Mas Elang? Ke-mute Mas. Halo Mas Elang. Agar menjadi ASN yang sesuai dengan core value berakhlak. Contohnya Mas Elang, kita itu harus nanti di agenda 2 itu Mas Elang, kita harus melakukan yang namanya habituasi. Ada yang tahu artinya habituasi? Mas Fatul tahu Mas? Habituasi itu apa? Apa Mbak Aulia?
Pembiasaan, Bu. Pembiasaan. Nah, pembiasaannya yaitu yang menyangkut dengan nilai-nilai dasar PNS berakhlak tadi ya. Nah, nanti saat panjenengan menyelesaikan core isu tadi, kan ada penyebabnya ya. Jenengan harus menyelesaikan core isu tadi saat panjenengan melakukan aktualisasi. Aktualisasi itu apa, Mbak Fani? Aktualisasi itu apa, Mbak Fani? Cek di mute, Mbak. Ya, Bu, aktualisasi itu perwujudan dari apa yang sudah kita rencanakan. Mm-mm. Artinya saat nanti panjenengan melakukan aktualisasi harus mengintegrasikan, mengimplementasikan atau di dalamnya harus melakukan pembiasaan tentang berakhlak tadi. Termasuk tadi Mbak Aulia itu guru ya Mbak Aulia? Guru ya Mbak Aulia? Iya, Bu. Ya, contohnya Mbak Aulia. Mbak Aulia itu melakukan sebuah tugasnya, yaitu mengajar. Kan gitu ya Mbak Aulia. Nah, saat mengajar berarti panjenengan kan melakukan pelayanan terhadap siapa? Siswa, Terhadap Bu. siswa. Kira-kira berakhlak apa yang bisa kita terapkan waktu panjenengan mengajar? Yang pertama apa? Satu, harus bisa kolaborasi dengan siswanya. Dua, harus adaptif. Adaptif. Materi yang diberikan juga harus akuntabel. Tabel. Nah, dan itu nggak bisa kita istilahnya menyampaikan nanti, ini saya guru, nanti kalian saya sudah menerapkan loh tentang akuntabel, nggak begitu. Tapi secara tidak langsung kita melaksanakan, mengintegrasikan secara implisit. Ya, secara di dalamnya ini nggak usah disebutkan, kita sudah contoh nanti. Panjenengan nanti kan akan membuat yang namanya rancangan aktualisasi kan? Ya Iya, Mbak Bu. Asa ya, membuat rancangan aktualisasi kan Mbak Asa? Langkah pertama kan panjenengan mesti melakukan konsultasi dengan mentor. Mentor. Nah, berarti panjenengan sudah melakukan apa ini? Penerapan tentang agenda 2 dengan Kolaborasi. Kolaborasi, Bu. iya, kolaborasi. Terus di waktu panjenengan dengan mentor kan cerita tuh, cerita. Ternyata Pak, Bu, misalkan apa, di unit kerja ini saya telah mempelajari, mengidentifikasikan cerita itu. Nah, berarti jenengan kan sudah melakukan data-data yang akuntabel. Tapi jenengan sebetulnya sudah melaksanakan, tapi terkadang kita tidak tahu namanya apa. Oke, itu kita review di agenda 1 dan agenda 2. Nah, sekarang kita akan memasuki di agenda 3. Tentang apa? Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Ada yang tahu smart governance apa itu artinya? Mas Aldi tahu nggak? Smart governance artinya apa, tahu nggak? Ada yang bisa membantu Mbak Aina ya kelihatannya. Mau bantu nih. Apa itu smart governance? Belum tahu, Ibu. Oh, kok belum Pemerintahan tahu? Kan sudah baca modul MOOC-nya kan sudah. Siapa yang bisa membantu apa itu smart governance? Mas Fikri kali ya. Bisa membantu artinya smart governance. Pemerintahan yang apa ya? Apa Mas Fikri? Mas Faiz bisa bantu? Mas Pemerintahan Ema? yang efektif dan efisien. Pemerintahan yang efektif dan Oh, efisien. Benar nggak Mas Sofyan?
Sudah sudah baca modulnya belum? Ayo. Kemarin ikut MOOC loh. Hah? Baca sekilas Pemerintahan Ibu. dengan teks Literasi secara digital. Apa? Suaranya halus banget pemerintahan deh. dengan teknologi Pemerintahan, digital. pemerintah mengelola administrasi dan layanan publik secara digital. Oh iya, smart governance. Nah, itu nanti yang akan kita kaji. Jadi, dalam kedudukan dan peran di agenda 3 ini, ada 2 yang akan kita pelajari. Satu, tentang manajemen ASN-nya. Yang kedua, tentang smart ASN-nya itu. Ya, yuk kita kaji. Nah, nanti panjenengan dalam kaitannya agenda 1, 2, dan 3 dan habituasi pembiasaan, panjenengan harus sesuai dengan bidang tugasnya. Baik itu kompetensi secara teknis atau administrasi, juga harus sesuai bidang tugas dan substansinya. Bagiannya penghulu kuwi kudu ngopo, Mas Adam. Nanti tusinya dibaca ya, Mas Abdul Majid. Misalkan tugas pokoknya apa, Mbak Anissa. Nanti juga harus dibaca. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang manajemen ASN. Di mana manajemen ASN itu nanti harus tahu kedudukan panjenengan. Kedudukan panjenengan sebagai PNS itu apa sih? Kedudukannya? Jadi apa PNS? Masyarakat itu. Hmm? Pelayan masyarakat, pelaksana Pelayan kebijakan. masyarakat, betul. Jadi panjenengan kalau saya katakan, jenengan itu aparatur negara. Jenenge aparat negara itu panjenengan harus bekerjanya ya untuk siapa? Untuk pemerintah. Padahal pemerintah itu melayani siapa? Masyarakat. Kalau jawab itunya dibuka Mas Ardian, ini kan sambil saya lihat nanti aku nek kondisi Masih kan on mute, Bu. siapa-siapa cuman kelihatan mimiknya doang ini ya. Jadi artinya kalau saya itu sering menyebutkan saya itu seorang abdi negara. Abdi itu apa artinya? Abdi. Hamba. Hah? Apa Mbak Asa abdi? Melayani. Pelayan, oh iya. Kalau orang dulu orang Jawa bilang abdi dalem, melayani yang ada di rumah. Lan jenengan abdi negara. Berarti apa Mbak Alifa? Abdi negara itu. Jadi melayani negara. Iya, kita itu sebetulnya jangan kita PNS itu minta dilayani, kita itu menjadi pelayan. Sebagai kedudukan PNS itu statusnya panjenengan itu sebagai tadi apa? Aparatur negara. Nah, karena pemerintahan luas, panjenengan diangkat oleh Kementerian Agama. Di Kementerian Agama, panjenengan ditempatkan pada bidang yang sesuai yang jenengan lamar, unit kerjanya panjenengan. Nah, maka kita itu harus memberikan apa peran kita sekarang? Memberikan apa? Kontribusi. Tuh. Jadi artinya kontribusi itu panjenengan harus melaksanakan apa? Melaksanakan tugas dan jabatannya. Mbak Alifa tadi tugasnya sebagai apa? Pranata Humas, Ibu. Pranata Humas. Di situ Pranata Humas tugas-tugasnya apa? Salah satu tugasnya itu membuat berita terkait sama publikasi, Bu. Oh, Mbak Mbak Alifa kuwi koyo anu, koyo wartawan, golek kegiatan. Ya Mbak ya, kegiatan yang ada di Kemenak kuwi opo wae. Tapi Mbak Pranata Humasnya ditempatkan di bagian apa Mbak? Di seksi bimbingan masyarakat Islam. Oh, di Bimasnya ya. Berarti nanti jenengan golek info-info yang ada di Bimas.
Nah, maka peran utama PNS itu satu, boleh sambil diingat-ingat ya. Nah, peran utama PNS itu yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik. Jadi panjenengan harus bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Tuh, pelaksana contoh. Pemerintah menetapkan tentang kedisiplinan. Seorang pegawai harus melaksanakan tugasnya sesuai jam kerja. Beban jam kerja pegawai 1 minggu 37,5 jam. Yang jenengan harus melaksanakan. Jangan sampai ada istilah 704. Siapa yang tahu istilah 704? Aku ditinggal Mas Taufik jalan-jalan nih. Apa Mas Andreas pernah dengar nggak istilah 704? Belum, Ibu. Belum. Apa Mbak Aul pernah Belum. nggak? Mbak Aulia pernah nggak? 704 Mas Haris. Belum 704. tahu, Bu. Belum tahu. Tak. Nah, tapi aja melu-melu ya. Tak ceritani wae ya Mas Faiz ya. 704 itu masuk jam 7, tengah kosong, pulangi jam 4 finjer. Itu 704. Paham ya Mas Fikri ya? Ngembang absen Ibu. Heeh. Tengah-tengahin mbuh ning ndi. Itu nggak boleh. Karena jenengan itu sebagai PNS, perannya di situ pelaksana kebijakan publik, dan itu adalah pelaksana kebijakan publik itu baru untuk diri kita sendiri loh, itu tentang kedisiplinan. Yang peran PNS yang kedua yaitu tentang apa? Sebagai apa? Pelayan publik. Pelayan publik berarti jenengan harus memberikan apa? Memberikan Memberikan pelayanan. Pelayanan kepada masyarakat. Ya. kepada masyarakat. Iya, panjenengan harus melayani masyarakat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Seperti itu. Pelayanannya pun tidak boleh Mas disui-sui ya Mas Aldia, yang harusnya bisa diselesaikan dalam waktu berapa hari, harus nunggu gitu. Jadi pelayanannya itu kalau bisa seefektif dan seefisien mungkin. Baik itu dari sektor panjenengan, kalau di penyuluh apa? Sektor layanan apa? Masyarakat ya? Dengan penyuluhan. Iya, masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat itu butuh, Bu, pelayanan misalkan di bidang pelayanan apa? Pelayanan agama Islam ya, penyuluh agama Islam itu berarti pelayanan tentang apa? Kesehatan ada nggak di penyuluh itu? Siapa Ada. di penyuluh? Tentang, Ada. Bu. tentang praktik keagamaan, Ibu. Oh, praktik keagamaan. Apalagi penyuluhannya, Mas Sofyan tadi. Kemudian mengenai konsultasi syariah, Ibu. Nah, konsultasi syariah, ya, seperti itu. Pinter, wis apal. Tuh. Nah, selain itu, peran panjenengan itu juga dalam sebuah pengelolaan. Pengelolaan ASN itu di situ. Maka di manajemen ASN itu panjenengan nanti akan belajar tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, kode etik, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Sekarang gantian saya tanya, haknya panjenengan sebagai PNS itu apa? Haknya? Loh, wis do Hak nampa gaji gaji urung. sama cuti, Bu. Nah, iya. Kena wis nampa gaji kok. Itu jenengan berarti sudah menerima hak. Selain menerima gaji wis nampa apa meneh? Tunjangan atau cuti ya? Tunjangan. CPNS rong entuk cuti yo. Iya, Betul, oh di iya betul. menikah, Ibu. Ding, haknya belum itu. CPNS. Yang saya tanyakan sekarang sudah menerima haknya apa saja tadi? Gaji, Gaji, Bu. tunjangan, Tunjangan,
Kak, pengembangan kompetensi Pelatihan, Bu, Ibu. ikut latsar. Iya, pengembangan kompetensi ikut mengikuti pelatihan di Kemenak kita punya pelatihan yang namanya MOOC itu OC. MOOC. Bentar, Nah, Kemenak. itu hak yang sudah diterima panjenengan kok lali. Soalnya gajiannya disimpen apa tinggu jajan. Belum. Jajan Ibu. Ini bojo, Bu. Rahasia. Oh, kan bojo, Modal tenane. nikah, Kebutuhan Bu. hidup. Modal nikah. Oh, nek kuwi ora jawabane. Kayak Mas Adam gue bayar kos-kosan, Bu. Oke, leres Bu. Kebutuhan hidup. Aduh, leres. Gajiannya mbek kos-kosannya larang di Mas Adam. Nah, ning kono kos-kosan sik murah kok ning Tengaran Mas Adam. Dilaju jauh ya Mas Adam ya. Sampai Bu. Pirang sak jam paling. Ya, 1,5 jam lebih. Kalau nyantai. Orang Balai Diklat itu pada dilaju loh Mas. Rumahnya Tengaran. Kerjanya di Balai Diklat. Naik motor. Selain itu, di sini udaranya udah cocok Bu, adem Bu. Kalau di Wah, Semarang lah panas. iki bahaya iki nek wis muni cocok ning kono ki, Mbak Anissa. Mas Adam wis cocok ning kono iki, wah ketoke meh pomah ki. Ya Mas Ardian ya. Nggih kata Amin, niku amin. Bu. Pangestunipun Bu. Cari harga Berarti wis lokal. entuk kuwi, ngetara kuwi. Belum Bu. Oh, belum. Kita sini Berarti izin, Mas. kalau Ngomong kalau aja. kalau sudah mendapatkan haknya berarti harus melaksanakan apa? Nek wis entuk haknya berarti Tugasnya. kudu Tugas dan fungsi Bu. kewajiban. Kewajiban. Apa sih Kewajiban. kewajiban PNS? Tadi sudah saya sebutkan di atas. Jadinya sebagai apa mau? Melayani. Ah, iya. Pelayan masyarakat. Iya, tugasnya Pemersatu berarti kan harus bangsa. melayani masyarakat. Harus melaksanakan tugas yang diperintahkan pimpinan. Kan gitu toh kewajibannya. Karena itu menyangkut apa? Hak dan Hak dan Panjenengan kewajiban. yang harus profesionalisme itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Satu lagi, harus menjaga Persatuan. kerahasiaan. Perasaan. Iya, jenengan kemarin sudah dilantik belum? Jadi CPNS. Disumpah belum? Waktu pelantikan itu Pas ada ambil nggak? XA. Pelantikan CPNS belum menerima SK ada pelantikan nggak Mas Ada. Ardian? Belum Belum ada. ada. Sumpah Bu, nanti Bu waktu Belum pelantikan disumpah. juga. Belum ada. Sumpahnya kalau sudah PNS ya? Nggih. Ya, Ya, tunggu tahun Bu. depan ya. Iya Bu. Nggih. Bertahan dulu 3 bulan ini. Sampai bulan apa nanti? Desember jenengan. November ya? November. Nggih, Iya, November. November ya Allah. Itu. Nah, selain itu kita bahas tentang kode etik. Kode etiknya apa? Kode etik itu apa? Tentang apa? Perilaku yang harus Perilaku. kita Tapi lakukan. Punya kode etik ASN. Nah, ada beberapa prinsip kode etik. Yang pertama kita harus apa? Budaya kerja di Kementerian Agama itu kan pernah mengucapkan belum? Integritas. Profesionalitas. Itu kan? Terus apa? Urung belum pernah dengar ya? belum pernah Belum Bu. Ibu. Oh, Belum pernah. Kalau apel itu biasanya ada. ada ya kalau apel ya. 5 nilai budaya Dasar kerja ASN. Kementerian Agama. Ya. Berarti belum pernah apel ya? Oke, Mas Mungkin Abdul Pernah. Majid ngaji persatkernya jam beda-beda piro mungkin pagi? Bu. Beda-beda Ibu. Saya Mas Majid kok ngadeke mangi Indonesia Raya kok. Jam 11 kok. Lenggah Bu kula Bu. Ya, itu nggih. Nanti kita integritas 5 nilai budaya kinerja. 1 integritas, 2 profesionalitas, 3 inovasi, 4 tanggung jawab, 5 keteladanan. Itu 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Maka kita itu bekerjanya harus profesional. Nah, di dalam manajemen ASN ini kita mengenal tentang konsep merit. Konsep merit itu menekankan yaitu tentang apa sekarang ini. Panjenengan
itu ditetapkan sebagai CPNS dengan jabatan ini. Nah, itu sebetulnya termasuk konsep merit. Melalui apa panjenengan masuk CPNS ini? Tes, Bu. Seleksi. Seleksi tes Ya. Seleksi tes. Berapa kali? 4 kali. 4 ya? 4 kali. 4 kali. Pesaingnya banyak nggak? Banyak, Bu. Banyak. Banyak, Bu. Banyak banget. Tapi ini ada informasi kok banyak PNS yang mengundurkan diri. Kenapa? Mungkin Ada jauh info nggak? penempatannya. Hah? Optimalisasi. Penempatannya? Yang kena optimalisasi, Bu. Oh, enggak. PNS, CPNS itu ada yang mengundurkan diri, Mbak. Banyak itu, Mbak. Padahal kalau mengundurkan diri dari CPNS itu kena penalti 2 tahun nggak boleh daftar lagi loh. 2 kali ujian. 2 kali itu nggak boleh. Yang mau pengen aja banyak, masa sudah diterima mundur. Nah, nanti saat jenengan sudah ini dalam sistem merit ini ada seleksi, jenengan diizinkan untuk mengembangkan karirnya, boleh sekolah lagi, kemudian nanti bisa dipromosikan jabatannya, itu sistem merit. Paling tidak jenengan itu akan dipromosikan jabatan, boleh dikembangkan sesuai dengan kualifikasi akademik. Tuh, ya. Sistem merit itu satu seleksinya itu waktu jenengan itu ada seleksi apa saja Mbak Fani waktu masuk PNS? Ada seleksi administrasi, Administrasi, terus apa seleksi meneh? kompetensi dasar, kompetensi SKD, bidang, terus ya, ya kan? SKB, SKB-nya kompetensi itu bidang. aja ada 2 ya, moderasi beragama kan? Sama praktik kerja. Anu praktek kerja. Wah, jenengan belajar tenanan pesaingnya banyak kan? Dan itu diumumkan secara transparan kan? Tidak hanya umpet-umpetan kan, itu panjenengan pakai online kan semuanya, bener nggak? Tanpa adanya diskriminasi itu. Nah, setelah eh, di dalam sistem merit itu, setelah dalam seleksi jenengan tadi apa? Boleh mengembangkan karir. Boleh, tapi nanti dalam pengembangan itu juga harus diimbangi dengan keseimbangan kinerja. Seperti itu. Oke, kita sekarang masuk yang di Smart ASN. Panjenengan tadi sudah tahu tentang Smart ASN, tentang 4 pilar digital. Apa itu? Smart ASN yaitu tentang 4 pilar digital. Adik-adik yang Digital skill, mendengar. digital Hah? culture, Digital digital skill, ethic, digital culture, digital etik. ethic, digital safety. Iya. Jadi kita belajar itu ya. Ini yang terutama. Bahwa PNS itu harus profesional dalam bekerja. Dan panjenengan, saya ulangi lagi, harus menerapkan core value-nya ASN yaitu berakhlak. Sehingga ini ada keterkaitan ini, berlandaskan ini ASN berakhlak itu agenda 2 dan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya itu ada di agenda 3. Ya, sekarang saya tadi sudah berkata-kata, sekarang saya ingin kita sejauh mana panjenengan membaca modul itu kita agak permainan sedikit. Coba saya share ya. Terbaca nggak? Bentar, sebentar aja. Nanti ya. Saya share. Sudah terlihat? Monggo, bergabung. Yuk, cepat. Selak Jumatan. Silakan itu. Bergabung.
Mas Hari sudah, Mas Ardian sudah, yuk yang lainnya. Segera bergabung. Mbak Ainaya, diubah ya namanya ya, di rename ya. Hmm, yuk, Mbak Aulia sudah, Mas Majid sudah, oke, baru 7. Ya, baru 11. Tiga belas, 14. Ya, 14, masih 14. Kurang 6, 16, 17, 18, 19, satu lagi. Nanti jawabnya dicermati, nggak usah dicatat, karena kesempatan menjawab hanya 20 detik. Kurang satu siapa ini? Kita mulai ya. Diperhatikan, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Baca ini hanya 20 detik loh ya. Bagi yang belum itu monggo sudah bergabung satu lagi nih. Monggo. Yuk, sudah mulai. Silakan. Hmm. Jawabannya apa ya? Yang banyak menjawab yaitu di canggih dan terdepan. Coba jawaban yang benar apa? Weng, bertanggung jawab. Ya, yes. Mas Ardi, yes. Selanjutnya Mas Ardi. Soal kedua. Cepet-cepet cepet loh ini. Tadi yang jawab baru 14 orang tok ini. Ini sudah 20 ini. Yuk. Hmm. Oke. Yang menjawab 17. Kita lihat jawaban yang benar. Aduh, rano sing bener iki. Gak apa-apa. Ya, lagi soal ketiga.
Wow, 14 yang menjawab. Apa ini jawabannya? Banyak yang benar. Yes. Soal keempat. Ayo cepet-cepetan. Ayo Mas Aldi, wes jawab belum Mas? Ojo ditinggal lungo. Digital etnik, harusnya digital etik. Soal berikutnya. Banyak yang benar nih. Yuk, selanjutnya. Tak cepet ke Siti. Ya, jawaban yang benar. Ya. Yuk, selanjutnya. Ngopo Mas? Mas Aldi kok demek-demek batuk ini loh. Ya, selanjutnya. Ini kan sholat Jumatan kan. Ya. Nah, ini jawaban yang benar ini. Lanjut. Oke, banyak yang menjawab benar ini. Benar ya. Lanjut, nomor 10. Oke, jawaban yang benar. Nah, tadi sudah di... Ya, selanjutnya. Mas Haris aja nonton tok, Mas. Salah oke sing salah iki, Mas. Guyu. Yo.
Eh, harusnya banyak yang benar nih. Oh iya benar. Lanjut. Lihat. Lanjut. Gedek-gedek terus Mas Haris. Ya, 15. Ah, ini mau wis dibahas, ayo. Oke, terakhir. Baik, terima kasih semuanya. Coba kita lihat ya. Ini jawaban yang benar. Yang juara siapa ini? Eh. Wih, Mbak Asa, selamat Mbak Asa, Mas Sofyan, Mas Ardian, ya. Baik, ini sedikit tenang lah ya, gak pengaruh. Ini hanya ya Mas Sofyan ya, selamat ya. Sinau nih tenanan nih. Baik, eh untuk yang terakhir, panjenengan nanti ketemu saya besok di apa di hari Senin ketemu saya. Tapi siang hari ya karena saya ini. Nah, ini enggak usah. Ini. Jadi tadi kita sudah membahas ini. Bahwa nanti pada saat panjenengan mau aktualisasi, satu mengkaitkan semuanya yang ada di agenda satu, agenda dua, dan agenda tiga. Agenda satu saya ulangi bahwa panjenengan harus mencari apa? Isu-isu yang ada di unit kerja. Kemudian dari isu itu ditapisahnya dengan APKL dan USG sehingga SG, ya itu muncullah core issue. core Tetapi issue. ya, tetapi nanti tugas panjenengan yang pertama ini membuat learning journal tapi dalam bentuk video. Alah ngevlog kayak ngevlog ngono lho. Halo, saya Masya. Saya seorang CPNS angkatan 41 kelompok 2. Pada hari ini saya mengikuti agenda 3. Nah, gitu ya Mbak Asya ya. Nah, tapi dibuat video. Nanti tuliskan linknya. Linknya saja boleh pakai YouTube, boleh pakai IG, boleh pakai TikTok. Nanti kalau pakai TikTok, pakai IG, tag ya nama saya ya, @katamwati. Jadi aku bisa nonton. Begitu ya. Paham? Tugas yang pertama, learning journal ini? Oke. Ibu, dikumpulkannya Malam maksimal ini ya. Malam ini dong, malam jam ini. 23.59 di BRC.
23. Nggih, Bu. Oh, kok waduh, kan biasanya yang ngono. Nah, tugas yang kedua, ini saya beri kelonggaran karena kita ketemunya Senin, dikumpulkannya boleh besok. Yang analisis isu aktual tapi secara kelompok. Nah, caranya nanti begini. Kan kelompok satu ada dua nih. Jadikan A dan B. Kelompok satu A-nya nanti membahas terkait manajemen ASN. Kelompok satu B-nya terkait dengan Smart ASN. Begitu juga dengan kelompok kedua. Atau mau dibalik silahkan. Nggih. Atau mau dikolaborasi juga boleh. Sesuai dengan isu yang mau diangkat. Jadi satu orang berkontribusi satu isu, nggih. Tapi upayakan isu-isu ini yang sekiranya mau diangkat nanti. Paham ya? Dikumpul ke kapan? Nggak usah nanti malam, wes tak kayak kelonggaran sampai Sabtu. Seperti itu. Tapi Sabtu kan libur. Silahkan. Karena ini nanti akan saya bahas di hari Senin. Tunggu ya. Ya Mas Haris ya. Ojo. Demek ngeluh apa piye? Neng aku duwe paramek tahun cali saka kene. Gitu ya. Tugas berikutnya ini panjenengan tapi ngumpulkannya nanti waktu kita sudah bertemu di sinkronus 3. Ini kan sinkronus pertama. Sinkronus pertama kan hari Jumat. Sinkronus kedua hari Senin. Sinkronus ketiga itu kan harusnya Rabu. Bisa kita laksanakan Selasa atau nanti hari Rabu. Nah, di sini menceritakan aku dan instansiku. Artinya jenengan itu siapa? Tadi kayak perkenalkan, halo, saya Aulia Nur Karima. Saya berasal dari Makassar dan alhamdulillah saya merantau di Klaten dan menjadi seorang PNS di gitu. Saya sebagai guru ingin mengabdikan diri di madrasah sebagai guru yang profesional. Misalkan seperti itu, maka saya akan mengembangkan yaitu apa rencana panjenengan pengembangannya. Ingin membangkitkan semangat anak untuk belajar. Misalkan gitu ya Mbak ya. Ya Mbak Aulia. Nggih, Bu. Iya, nanti seperti itu contohnya ya Mas Aldi ya. Boleh bermimpi. Nah, kontribusinya nanti Mbak Alifa juga begitu. Nanti ini dikumpulkannya maksimal Selasa malam wes. Selasa malam. Ya, nanti di BLC. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Mas Taufik? Mas Taufik paci saya diundur ke ngantek paci napora ya aku mau. Kok Bu, guyui Mas Haris sih? Bu, Ada maaf, Bu. pertanyaan? Untuk tugas yang kelompok yang dikumpulkan besok itu Heeh. maksimal jam berapa, Bu? Jam 23.59 loh Api Anto. Harusnya Oh jam iya, Bu. 9. Tak Oh undur iya, Bu. Ya, ya. terima kasih, Bu. 2359 hari Sabtu ya. Seperti itu. Tugasnya yaitu analisis isu tapi secara kelompok. Satu kelompok itu minimal 5 isu. Berarti nek 5 isu satu kelompok kan 5 orang. Ya, kan sudah ada kelompoknya kan? Sudah ada belum? Sudah, Sudah. Bu. Ya, kelompoknya rasa ganti-ganti, wis kuwi rapopo. Berarti kalau kelompoknya 5 orang berarti harus menampilkan berapa isu? 5 isu kan? Iya. Ya, 5 isu nanti ceritakan isu-isu itu di sudah download tugasnya di BLC Agenda 3 LK 12 sudah di-download belum? Sudah Menuju download belum? download, Bu. Hah? Menuju download. Aku ya bingung kok menuju download itu. Yang OTW download itu. menuju download itu produk download itu. Ya. Coba ini. Jadi nanti
panjenengan semuanya. Bentar. Ini sih kadang sing digoleki ra eneng ya, Mas. Sorry. Jadi nanti sudah di-download belum menuju download tadi? Udah, Bu. Ini agenda. Saya Mbak Anggunku ra iso tak. LK3. LK3. Itu diulang meneh. LK3 itu intinya membuat isu secara berkelompok. Jadi harusnya isu yang kemungkinan terjadi di unit kerjanya panjenengan. Paham? Nah, saya share. Iya, ini tugasnya ini. Nanti semuanya berkontribusi. Ini jamnya 23.59 wes, nggak 21, jam 21. Besok ya. Nggon Mas Haris mburine ana cewek ayu. Waduh, ini Bu. Nggak apa-apa. Ada ceweknya Mas Haris sih ya Allah. Nanti satu kelompok nanti itu ya mencari isu. Saya sekarang tidak mewajibkan harus manajemen ASN, tapi sesuaikan dengan isu yang akan diangkat supaya besok bisa saya bahas. Oke? Paham? Sekali lagi, meskipun ini kelompok 1 manajemen AES, kelompok 2 smart ASN itu boleh dikolaborasi. Artinya jenengan menyumbangkan satu core isu. Uraikan faktanya apa, hati-hati. Di dalam unit kerja panjenengan itu diuraikan, kemudian dampaknya apa kalau isu itu tidak tertangani. Ya, karena ini nanti akan menuju ke rancangan aktualisasi itu, modalnya itu. Ngopo Mas Haris malah ngalor gitu ben nutupi ora apa-apa. Malah iso nggo pemandangan ya Mas Fathul ya. Mas Sofyan we ndelokke sing didelokke ora aku, ndelokke nggon Mas Haris kuwi kok. Nah, oke ada pertanyaan Mbak Fani, ada pertanyaan Mbak Aina ya. Cantik Mbak Siva, Mas Taufik, Mas Ardian, Mbak Asa. Cukup hari ini? Cukup, Bu. Karena akan Jumatan ini, mas-masnya. Cukup ya? Oke, nah saya juga sudah masuk di grupnya 41. Kalau ada sesuatu mohon nanti bisa bertanya atau japri. Nek neng grup biasanya ketumpuk-tumpuk pengumuman. Boleh japri ya. Saya ada Bu, WA siap. saya ada di grup. Itu terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mari kita tutup bersama dengan baca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Kita tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa Terima besok kasih, Bu. Senin ya. Bu, terima kasih, Bu. Selamat beristirahat. Ya. Terima kasih Bunda. Iya Mbak Hima, izin live ya Mbak Hima. Ibu, selamat istirahat, happy weekend. Iya, nanti jam 1 ya Mbak, kelompok 34. Oh ya, baik Ibu. Jam 1 apa setengah 2? Silahkan, monggo Ibu, longgarnya jam berapa? Kita kondisikan. Iya, yang penting nanti teman-teman nek bar Jumatan ini jam piro Mas biasanya?
jam 1 ngono cek nyandak. Terakhirnya sebagai titik ya. Kasihan sih ya Jumatan kalau jenengan kan sudah selesai. Habis ini istirahat, gawe tugas. Ya Mbak Alifa cantik, Anggarannya sebagai titik kayak gitu tadi. gawe ngevlog. Halo, saya Alifa. Hari ini saya belajar bersama Bu Katam, gitu ya Mbak Alifa. Oke, izin live. Oke, Ibu. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi materi agenda kami sampaikan kepada Ibunda Roro Sri Soekarni Kartawati Ningsih, MPD. Ya, Bapak Ibu, kita akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, Bu. Semangat selalu.